Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mungkinkah mereka adalah orang-orang dari sekte Night Crippling? Apakah mereka juga mengirim para ahli untuk menyelinap ke tempat ini? Pikir Chu Feng. Meskipun Chu Feng tidak berani untuk benar-benar yakin 100%, tapi dia menduga bahwa mereka sangat mungkin dari sekte malam iblis yang melumpuhkan. Tampaknya hari ini aku bisa selamat, gumam Chu Feng. Pada saat itu, senyum yang tidak pernah muncul untuk waktu yang lama, akhirnya muncul di wajah tegang Chu Feng. Dengan teknik dashing Azure Dragon, Chu Feng tanpa ragu bergegas menuju pegunungan itu. "Senior, tolong bantu aku!" teriak Chu Feng setelah tiba sebelum formasi spiritual. Orang-orang di dalam formasi spiritual, sebenarnya mereka sudah memperhatikan Chu Feng. Ketika mereka melihat Chu Feng meminta bantuan ke arah mereka, mereka tidak bisa menahan perasaan heran. Karena pada saat itu juga, mereka berada dalam formasi spiritual penyembunyian, jadi Chu Feng seharusnya tidak bisa melihat mereka. Desir, desir, desir. Pada saat yang sama, beberapa kapal perang bergemuruh dengan menyilaukan dalam kecemerlangan emas, mereka tiba di depan Chu Feng dan mengelilinginya untuk menghalangi semua jalan keluarnya. Aku bahkan berpikir kalau dia adalah sisa dari sekte Night Crippling Demon, karena dia bisa berlari begitu cepat. Tetapi ternyata, dia hanyalah anak nakal. Benar sekali, tuan muda saja bahkan menempatkan jimat berburu padanya. Dari mana bocah ini berasal? Sepertinya ada beberapa masalah dengan otaknya. Dia sebenarnya berteriak minta tolong di puncak gunung yang menjulang itu. Dia benar-benar idiot. Beberapa orang di peringkat 6 dewa bela diri yang berada di kapal perang, mereka saling berbicara satu sama lain. Ketika mereka melihat Chu Feng, seolah-olah mereka melihat tikus yang menemui jalan buntu. Mata mereka bahkan dipenuhi dengan penghinaan. "Senior, tolong selamatkan aku." Mereka berasal dari Kepulauan Eksekusi Immortal, dan saat ini mereka telah mengirim banyak orang ke tempat ini dengan niat jahat. Murid senior Sue Siyue, Suan Xiao Chao, dia juga bertarung dengan Murong Sun saat ini. "Aku tidak tahu bagaimana situasi saat ini, jadi aku meminta kamu untuk segera mengirimkannya bantuan," ucap Chu Feng. Chu Feng sengaja membocorkan informasi tentang Suan Xiao Chao, karena Chu Feng ingin memaksa orang-orang dari Crippling Night Demon Sect keluar. Meskipun Chu Feng dapat melihat melalui formasi spiritual dengan mata surgawinya, tapi tidak mungkin juga baginya untuk menerobos formasi dengan kekuatan saat ini yang dimilikinya. Jika mereka tidak ingin membantunya, maka dia benar-benar bisa mati. "Apa, Suan Xiao Chao, lepaskan formasi!" teriak seseorang. Memang benar setelah mendengar nama Suan Xiao Chao, orang tua di puncak kerajaan marsial tiba-tiba berbicara. "Bas-bas." Segera setelah kata-kata orang itu terdengar, puncak gunung di depan Chu Feng berdesir seperti permukaan danau. Pada akhirnya, sebuah gua yang besar telah muncul, dan dalam sekejap lebih dari 100 orang berpakaian hitam berlari keluar, dan mengelilingi kapal perang Kepulauan Eksekusi Immortal sebagai gantinya. Ini adalah formasi spiritual," seru orang-orang Kepulauan Eksekusi Immortal. Hanya setelah orang-orang berpakaian hitam mengelilinginya, barulah orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal mulai bereaksi. Mereka akhirnya mengerti, mengapa Chu Feng meminta bantuan di puncak gunung sekarang. Sedikit ketakutan segera muncul di wajah mereka. Terutama ketika mereka merasakan aura superior, dan bahwa mereka bahkan memiliki para ahli di puncak kerajaan marsial sebagai cadangan, hingga akhirnya mereka mulai merasakan sedikit ketakutan. "Semua orang, kita berasal dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Anak ini adalah penjahat yang harus kita tangkap. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu dapat bekerja sama dengan kami?" Melihat situasi menuju ke arah yang tidak menguntungkan, mereka dipaksa untuk mengungkapkan identitas mereka dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Dan setelah identitas mereka terungkap, jejak kebanggaan muncul di wajah orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang berpakaian hitam itu,
Pada saat ini di wilayah Laut Timur, tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak memberikan mereka wajah. Tapi setelah melihat penampilan mereka, aura orang-orang berpakaian hitam langsung menjadi sedingin es. Akhirnya, sebuah suara tua segera terdengar dan berkata, "Bunuh mereka semua," teriak seseorang. Dan, boom! Seseorang menyerang segera setelah kata-kata itu diucapkan. Mengikuti dengan cepat, itu adalah serangan simultan dari hampir 100 martial lord. Segala macam keterampilan bela diri yang kuat menyembur tanpa henti, meledak dengan marah di beberapa kapal perang. Hanya dalam sekejap, lebih dari setengah orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal meninggal, dan mereka sama sekali tidak cocok untuk orang-orang berpakaian hitam. Kejadian itu benar-benar menakutkan para ahli yang tersisa dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Seseorang dengan cepat berteriak kepada orang tua yang berbicara sebelumnya. "Senior, mengapa kamu menyerang tanpa alasan? Kami ini dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Apakah ada semacam kesalahpahaman di antara kita?" teriak seseorang dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Setelah mendengar kata-katanya, lelaki tua itu tidak bisa membantu sedikit mengangkat kepalanya, dan mengungkapkan tatapan yang sangat ganas. Setelah itu, dia pun berkata, "Kami hanya ingin membunuhmu," teriak pria tua itu. Bang! Setelah berbicara, pria tua itu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Hanya dengan melakukan itu, seluruh kapal perang berubah menjadi abu. Tidak peduli apakah itu adalah Martial Lord peringkat 5 ataupun Martial Lord peringkat 6, jika ranah mereka belum berada di puncak Martial Lord, maka mereka sama lemahnya dengan semut. Mereka bahkan tidak bisa mengambil satu serangan pun darinya. "Kamu bilang Xuan Xiaochao sedang bertarung dengan Murong Sun sekarang. Apakah kamu punya bukti?" tanya pria tua itu. Saat itu, pria tua itu menatap Chu Feng. Matanya mirip dengan dua bilah yang tajam saat menatap untuk menembusnya, dan seolah-olah mereka akan melihat semua yang ada di dalam diri Chu Feng. Inilah bukti dari tanda pembentukan spiritual," jawab Chu Feng. Tiba-tiba saja, mata pria tua itu mendadak menyusut. Dengan hanya pandangan sekilas saja, ia melihat ada sebuah tanda di tubuh Chu Feng. Segera setelah itu, pria tua itu tiba-tiba meraih dada Chu Feng. Dia merasakan sakit yang tajam, tetapi setelah pria tua itu menarik tangannya, tanda itu digenggam di telapak tangannya. Pada saat itu juga, tanda itu bahkan ingin berjuang. Namun saat pria tua itu mengepal, dan dengan keras tanda itu hancur. Lokasi ini sudah diketahui. Transfer ke shelter kedua, dan kita keluar sekarang, kata lelaki tua itu dengan keras, dan dengan nada memerintahkan. "Siap," jawab bawahannya. Wush wush wush. Segera setelah pria tua itu berbicara, semua orang naik ke udara. Dan seperti meteor terbalik dengan api hitam, mereka menembak langsung ke langit biru. Menyembunyikan aura mereka, mereka melarikan diri ke kejauhan. "Kamu ikuti aku juga," ucap pria tua itu. Pada saat yang sama, pria tua itu melambaikan lengan bajunya yang besar. Chu Feng kemudian dibungkus oleh formasi spiritual berwarna emas, lalu dia naik ke udara bersamaan dengan orang tua itu. Mereka jelas-jelas sudah sangat siap. Setelah tiba jauh ke dalam hutan yang subur, di sana sudah ada formasi spiritual penyembunyian yang diletakkan di sana sebelumnya. Semua orang melangkah ke sana, dan kemudian menyembunyikan diri mereka. "Kakak," katanya Xuan Xiaochao sedang bertarung dengan Murong Sun. "Apakah kita perlu pergi dan melihatnya?" tanya seorang lelaki tua di puncak Raja Marsial, itu setelah dia memasuki formasi spiritual penyembunyian. "Oh, itu tidak dibutuhkan. Pertama-tama kita tidak tahu, apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Bahkan jika itu benar, Xuan Xiaochao adalah murid langsung yang pelindung Sue pilih sendiri. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, maka dia tidak layak untuk terus menjadi murid pelindung Sue," jawab pria tua yang dipanggil kakak. Pria tua yang dipanggil kakak itu melambaikan tangannya, lalu bertanya pada Chu Feng. "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu ada formasi spiritual penyembunyian, dan bagaimana kamu tahu kami berada di dalamnya?" tanya pria tua itu.
Saat dia berbicara, pria tua itu terus menggunakan tatapan sengit untuk menatap Chu Feng, dan seolah-olah dia bisa tahu setiap kali Chu Feng mengatakan setengah kata dusta kepadanya. Setelah semua yang terjadi, Chu Feng mengkonfirmasi bahwa mereka pasti orang-orang dari Sekte Night Crippling. Jadi dia tidak menyembunyikan apapun, dan setelah membungkuk hormat dia pun berkata, "Senior, aku dipanggil Wu King. Aku dikejar oleh Kepulauan Eksekusi Immortal, jadi aku tidak sengaja menemukan tempat itu. Secara kebetulan, aku memiliki teknik khusus yang memungkinkan aku untuk melihat melalui formasi spiritual. Senior, setelah mengetahui bahwa kamu bukan dari Kepulauan Eksekusi Immortal, dan karena aku juga tidak memiliki jalur yang tersedia, aku buru-buru meminta bantuan," jawab Chu Feng. "Apa? Ternyata kamu adalah Wu King," seru semua orang. Namun setelah mendengar namanya, semua orang di tempat itu terkejut. Saat mereka melihat Chu Feng, emosi yang rumit muncul dalam tatapan mereka. "Jadi kamu adalah Wu King, orang yang telah mengalahkan berbagai jenius dari puncak berkabut, dan memperoleh banyak tanda marsial," kata pria tua itu. "Benar sekali senior, itu adalah aku," jawab Chu Feng sambil mengangguk. "Pantas saja, aku pernah mendengar bahwa kamu sangat terampil dengan teknik formasi spiritual, dan kamu bahkan dapat melihat melalui peta ketidakpastian Lady Piao Miao. Kamu memang seperti yang dikatakan oleh rumor yang beredar. Lalu, mengapa orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal mengejar kamu? Mungkinkah karena kamu mengambil kemuliaan mereka di puncak berkabut, dan dengan demikian mereka membencimu karena itu?" tanya pria tua itu lagi. "Tidak, bukan itu. Mereka mengejar aku karena aku melumpuhkan Zhan Feng, putra dari abadi kedua Immortal Execution Archipelago, di area inti jurang yang rusak. Itulah sebabnya mereka melakukan ini," jawab Chu Feng. "Apa? Kamu melumpuhkan Zhan Feng?" seru semua orang. Semua ahli di tempat kejadian tidak bisa menahan napas dalam-dalam, itu setelah mereka mendengar kata-kata ini. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman, itu saat mereka melihat Chu Feng. Karena mereka secara alami tahu, siapakah Zhan Feng itu. Meskipun kekuatannya sendiri tidak ada yang signifikan, ayahnya adalah salah satu ahli puncak di Kepulauan Eksekusi Immortal. Namun kerennya, Chu Feng masih berani melumpuhkan Zhan Feng meskipun begitu. Mereka harus mengakui bahwa, mereka mengagumi keberanian Chu Feng. "Oh, baiklah kalau begitu, saudara ke-8, saudara ke-9, saudara ke-10, keluar dan cepat selidiki. Cepat kalian lihat, apakah kata-kata anak ini benar atau tidak. Dan juga selidiki bocah Suan Xiao Chao itu, lalu cari tahu apakah dia aman atau tidak," kata lelaki tua itu. "Siap," jawab 3 puncak Martial Lord sudah membuka formasi, dan naik ke udara untuk menuju jurang yang rusak. Setelah beberapa saat, mereka kembali dan pergi ke sisi pria tua itu, dan diam-diam memberitahu dia tentang beberapa hal. Chu Feng bisa mengatakan bahwa, mereka memberitahunya tentang hasil penyelidikan mereka. Contohnya seperti kata-kata Chu Feng memang benar, dia benar-benar telah melumpuhkan kejeniusan dari Kepulauan Eksekusi Immortal, Zhan Feng, dan Murong Sun benar-benar melawan Suan Xiao Chao. Akan tetapi, tidak ada berita tentang keberadaannya saat ini. Itu adalah sesuatu yang mereka tidak tahu, namun tak lama setelah mereka pergi, sejumlah besar ahli Kepulauan Eksekusi Immortal tiba di pegunungan yang mereka sembunyikan sebelumnya. Bahkan Murong Sun beserta Immortal ke-9 dari Kepulauan Eksekusi Abadi, mereka juga sudah tiba. Mereka sepertinya tahu, bahwa ada banyak ahli yang telah terbunuh. Tetapi karena faktanya bahwa para ahli Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan menanganinya dengan sempurna, Kepulauan Eksekusi Immortal tidak dapat menemukan jejak apapun. Setidaknya, mereka tidak dapat menemukan siapa yang membunuh orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi. "Hahaha, aku tidak pernah berpikir, kalau kamu akan benar-benar tidak punya rasa takut seperti ini," ucap pria tua itu dengan bangga. Pada saat itu, setelah mendengar laporan itu, lelaki tua itu tertawa kecil. Ada sedikit lebih banyak persetujuan di matanya saat dia melihat Chu Feng, lalu setelah itu dia berkata, "Namun Wu King,
Teman aku, meskipun kamu adalah musuh Kepulauan Eksekusi Abadi, kamu bukan bagian dari Sekte Demon Knight yang melumpuhkan aku. Maka dari itu, aku masih tidak bisa mempercayai kamu sepenuhnya. Namun aku sangat menyukaimu. Dan meskipun kamu tahu beberapa rahasia kami, aku tidak akan membunuh kamu. Tapi sayangnya, aku juga tidak bisa membiarkanmu pergi. Pada hari-hari ini, kamu bersabar saja dan ikuti kami. Setelah urusan di jurang yang rusak ini selesai, kami akan membiarkan kamu pergi, ucap pria tua itu. Setelah berbicara, pria tua itu melambaikan lengan bajunya, dan pergi dengan 9 puncak martial lord lainnya. Tampaknya, mereka memiliki beberapa hal untuk diurus. Dan meskipun Chu Feng dapat dengan bebas bergerak dalam formasi spiritual, tapi orang-orang dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan terus menatap Chu Feng. Namun untungnya, dia tidak keberatan dengan situasi seperti itu. Dia tahu betul bahwa orang-orang dari Sekte Night Crippling Demon sedang mempersiapkan sesuatu, jadi dia telah menyimpulkan bahwa mereka bukanlah satu-satunya ahli dari Sekte Night Crippling Demon yang telah tiba di jurang yang rusak. Dia samar-samar tahu akan ada pertunjukan yang menghibur untuk ditonton dengan segera, dan itu adalah pertunjukan pertempuran antara Kepulauan Eksekusi Immortal dan Crippling Night Demon Sect. Sejak saat itu, Chu Feng akhirnya tetap tinggal dengan mereka. Orang-orang dari Crippling Night Demon Sect juga tidak memperlakukannya dengan buruk. Bahkan bisa dikatakan, dia dilayani dengan baik dan juga makanan yang berlimpah. Bahkan ada beberapa orang yang mengikuti Chu Feng, dan menanyakan beberapa hal padanya. Sebagai contoh saat pertemuan Chu Feng ada di dalam alam abadi menandai bela diri, dan yang lainnya adalah guru dari Chu Feng. Beberapa orang mulai bosan dan keluar dari pikiran mereka, lalu mulai mengobrol tentang hal-hal acak dengan Chu Feng, dan seolah-olah mereka sudah bersaudara. Tentu saja, selalu ada dua sisi dari semua hal. Meskipun sebagian besar orang menyukai Chu Feng, ada juga sebagian kecil yang tatapannya sedikit tidak baik. Dan bahkan ada Yamge sangat kesal, itu ketika mereka melihat Chu Feng. Setelah bersama dengan mereka untuk sementara waktu, serta menguping diam-diam, Chu Feng belajar tentang asal-usul dari orang-orang itu. Seperti yang diduga Chu Feng, Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan memang telah mengirim banyak ahli ke jurang yang rusak. Mereka bahkan mengirim 2 ahli di ranah Raja Bela Diri. Orang-orang ini bahkan sedikit terkait dengan Chu Feng, karena mereka adalah bawahan lama Qiu Chan Feng, yaitu bawahan dari Kepala 4 Pelindung. Mereka semua ahli dalam spiritualis dunia. Apa yang paling mereka kuasai, itu adalah teknik formasi spiritual. 10 puncak martial lord bersumpah bersaudara, dan mereka bahkan memiliki gelar dalam Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan, yaitu 10 saudara jubah emas. Meskipun mereka adalah puncak martial lord, tapi bertahun-tahun yang lalu mereka sudah menjadi spiritualis dunia jubah emas. Untuk pemimpin dari 10 bersaudara itu, semua orang memanggilnya Liu Tua. Dia sudah berada di puncak ranah Dewa Bela Diri selama puluhan tahun, dan saat ini ada tanda-tanda bahwa kemungkinannya, dia akan membuat terobosan untuk menjadi Raja Bela Diri. Lalu, mereka membawa misi yang sangat penting datang ke sini saat ini. Adapun untuk spesifikasinya, Chu Feng sendiri juga tidak tahu. Tapi terlepas dari itu, orang-orang dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan tampaknya berkumpul bersama di sini hari ini, itu hanya untuk menjatuhkan sikap arogan yang dipancarkan Kepulauan Eksekusi Immortal. Meskipun Kepulauan Eksekusi Immortal telah menyelinap secara diam-diam, dan mereka tampaknya telah melangkah ke dalam perangkap milik Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Setelah mengetahui ini, Chu Feng mau tidak mau merasakan perasaan dekat terhadap orang-orang itu. Jika dia bisa, Chu Feng benar-benar berharap dia bisa memberitahu mereka, kalau sebenarnya dia adalah murid Qiu Chan Feng. Namun jika dia melakukannya, mereka pasti akan mempertanyakan Chu Feng tentang masalah Qiu Chan Feng, dan di mana tepatnya dia berada. Tapi Qiu Chan Feng dengan jelas dan tegas menginstruksikan kepada Chu Feng, selain Fu Liansheng, maka Chu Feng tidak boleh memberitahu siapapun di mana dia berada saat ini. Jadi setelah beberapa pertimbangan, Chu Feng akhirnya membiarkan saja.
Mengesampingkan bahwa mereka tidak benar-benar percaya padanya, maka Chu Feng juga tidak benar-benar mempercayai mereka. Akhirnya, hari pertempuran yang telah diatur antara para murid dari 3 pelindung pun telah tiba. Orang-orang dari Crippling Night Demon Sect juga mulai bergerak. Mereka tidak meninggalkan Chu Feng di belakang sini, tetapi membawanya juga. Chu Feng tidak bisa menahan kegembiraan karena itu, karena ia akhirnya bisa secara pribadi menyaksikan pertunjukan bagus yang akan datang. Dengan 10 saudara jubah emas yang memimpin, mereka pertama kali datang ke bagian danau yang dalam. Ada lorong rahasia di sana, dan ketika mereka pergi menyusuri lorong itu, mereka akhirnya tiba di wilayah inti jurang yang sudah rusak. Meskipun mereka berada di bawah tanah yang begitu dalam dan tersembunyi, tapi mereka masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Itu adalah kekuatan formasi spiritual. Jadi Chu Feng bisa melihat, bahwa benar-benar ada beberapa orang yang berkumpul di inti jurang yang rusak. Orang-orang membentuk gunung dan lautan di luar sana, dan itu tampak sangat hidup. Tidak masalah apakah di langit ataupun di tanah, orang-orang sudah ada di mana-mana. Perkiraan yang kasar telah menghitung bahwa, setidaknya ada beberapa puluh ribu orang. Dan saat itulah hutan batu kematian bertindak sebagai penghalang. Jika penghalang itu tidak ada di sana, orang bisa membayangkan berapa banyak orang di wilayah Laut Timur yang akan datang ke sini, dan menambahkan keaktifan mereka. Mari kita mulai. Tiba-tiba saja, kepala 10 jubah emas bersaudara yaitu Liu Tua, berbicara dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu, semua orang tanpa sadar mundur. Hanya 10 saudara jubah emas yang berjalan menuju formasi spiritual, dan kemudian menyegel inti dari jurang yang rusak. Formasi spiritual itu menutup dunia luar. Dengan ketinggian yang menjulang langit, hingga menyelam jauh ke dasar bumi, formasi itu membentuk segel yang sempurna untuk inti jurang yang rusak. Namun pada saat itu, 10 puncak martial lord tampaknya berencana untuk membuka segel formasi itu. Dia berpikir begitu karena Chu Feng telah melihat bahwa, 10 spiritualis dunia jubah emas tidak hanya meletakkan formasi pembukaan yang sangat mistis dan mendalam, dan mereka juga mengeluarkan sejumlah besar batu formasi spiritual yang sangat berharga. Meskipun kekuatan yang terkandung dalam batu formasi spiritual itu terbatas, tapi mereka bisa dalam waktu yang singkat, itu meningkatkan kekuatan formasi spiritual mereka berkali-kali lipat. Namun meski begitu, keraguan tanpa sadar muncul dalam hati Chu Feng. Bisakah mereka membuka formasi spiritual ini hanya dengan hal-hal ini? Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Dan apa rencana mereka? Pikir Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.